Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadzukuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya panitia penyelenggara pengajian virtual Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah yang kini memasuki tahapan atau episode ke-113. Kadang-kadang ujian atau musibah itu membawa berkah manakala kita pandai melihatnya, pandai menyikapinya, dan selalu berhusnudzon terhadap apa yang Allah berikan. Pengajian virtual ini membuktikan bahwa sesuatu yang tadinya mungkin tidak pernah kita pikirkan, sekarang kita bisa lakukan. Mengaji tidak harus hadir di lokasi yang sama, tapi bisa dari mana saja, sehingga jamaahnya bisa tidak terbatas, tidak dibatasi oleh geografis. Karena itu ini patut kita syukuri, walaupun nanti pandemi selesai, tetapi pengajian seperti ini saya harapkan bisa dilanjutkan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan, saya baru saja bertugas di Madrid selaku duta besar yang dipercaya penuh oleh Presiden untuk memimpin KBRI Madrid ini sejak 4 bulan yang lalu. Kini memasuki bulan ke-5. Selama 5 bulan ini saya melakukan banyak hal selain tugas-tugas utama saya sebagai duta besar, menjaga hubungan baik dengan pemerintahan setempat, bagaimana hubungan dua negara ini bisa terjaga dan terus meningkat produktivitasnya, khususnya di bidang ekonomi. Kalau bidang ekonomi dalam kaitan hubungan dua negara saat ini diprioritaskan 3 hal. Yang pertama meningkatkan investasi, yang kedua meningkatkan perdagangan, dan yang ketiga meningkatkan turisme. Nah, di luar itu saya sebagai guru, sebagai aktivis Islam, tentu dorongan-dorongan alamiah tidak pernah berhenti. Apalagi sejak lama saya telah membaca kisah luar biasa sukses bagaimana Islam hadir dan tumbuh subur di benua Eropa ini. Spanyol dan Portugis, dulu umat Islam menyebutnya sebagai Andalusia. Orang Eropa menyebut kawasan di bagian wilayah ini dengan sebutan Iberia. Islam pernah hadir hampir 8 abad di sini. Hampir 800 tahun di sini. Dan sampai sekarang meninggalkan jejak yang sangat positif dan harum. Saya berinteraksi dengan banyak diplomat Spanyol, dengan ilmuwan Spanyol, dengan pengusaha Spanyol, dengan dosen-dosen di berbagai perguruan tinggi di Spanyol. Pada umumnya mereka menyampaikan kesan yang positif tentang Islam. Juga kesan yang positif tentang bangsa Arab.
Karena bangsa Arab lah, khususnya Bani Umayyah, yang membawa Islam ke wilayah ini, mengenalkan Islam ke wilayah ini, beserta ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Tariq bin Ziyad, kisah heroismenya sudah sangat kita kenal. Anak-anak SD di madrasah, pondok pesantren sudah mendengar nama Tariq bin Ziyad. Sehingga tidak sedikit anak-anak kita berikan nama Tariq bin Ziyad. Heroisme, kepahlawanannya yang membawa pasukan dari Tanjir yang kini berada di Maroko menyeberang Selat Gibraltar. Ya, nama Gibraltar itu kan sebetulnya Jabal Tariq, Bukit Tariq, di mana Tariq mengobarkan semangat jihad pasukannya waktu itu di kaki bukit ini. Kaki bukit ini sekarang didirikan sebuah masjid. Dan wilayah ini perlu diketahui tidak berada di bawah otoritas Spanyol, tetapi di bawah otoritas Inggris. Jadi pertarungan politik menyebabkan wilayah yang dulunya sempat diinjak oleh kaki Tariq bin Ziyad ini sekarang berada di bawah kekuasaan Inggris. Begitulah peta dunia, bisa berubah setiap saat kalau kita berbicara tentang rentang abad. Nah, karena itu penting sekali untuk mengerti sejarah, memahami sejarah, sehingga kita tahu warisan masa lalu para pejuang Islam, dan kita sekarang tahu posisi kita di mana dan bagaimana ke depannya. Saya sudah mengunjungi Cordova, Malaga, Sevilla, Granada, dan beberapa kota-kota yang lainnya yang meninggalkan jejak Islam luar biasa. Tapi lebih dari itu, selain saya melihat secara fisik, saya juga mulai membaca banyak literatur, buku-buku. Sehingga kemudian melihat warna-warni kekayaan yang ditinggalkan oleh umat Islam jauh lebih banyak. Termasuk pelajaran-pelajaran kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam masa lalu, sehingga walaupun meninggalkan jejak yang positif, walaupun sudah menyumbangkan peradaban yang luar biasa, umat Islam akhirnya terusir dari wilayah ini. Saya ingin menekankan bahwa pelajaran kesalahan ini penting sekali untuk kita sampaikan. Perpecahan di antara umat Islam lah yang menyebabkan umat Islam lemah. Perpecahan yang tidak berkesudahan lah yang menyebabkan umat Islam terusir dari wilayah ini. Walaupun benar, ya, umat Islam waktu itu dikalahkan oleh umat Kristen, tetapi buku-buku sejarah yang ditulis sementara ini lebih banyak diarahkan kesalahan itu apakah karena kekejaman pasukan Kristen, apakah karena pengkhianatan terhadap perjanjian yang dibuat pasukan Kristen, dan seterusnya. Nah, dalam kesempatan berharga ini saya ingin sampaikan, mungkin saja hal itu benar, tapi semua itu terjadi karena kesalahan umat Islam sendiri. Sulitnya memaafkan saudara sendiri,
sulitnya bernegosiasi dan kompromi terhadap saudara sendiri. Dan lebih dari itu, seringkali ya, sejarah itu ditulis dengan semangat tidak mengakui kesalahan itu, sehingga tidak ada upaya untuk mengoreksi diri sendiri. Lebih dari itu, cenderung sejarah selama ini ditulis dengan mencari kambing hitam. Sehingga kemudian generasi demi generasi selama ratusan tahun di antara kita ini tidak menyadari kesalahan itu. Tidak muncul semangat untuk mengoreksi kesalahan itu. Sehingga terus kita ulangi sampai saat ini. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Timur Tengah, khususnya apa yang terjadi di Libya saat ini, apa yang terjadi di Sudan saat ini, apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Yaman. Ini kan percekcokan di antara saudara kita. Padahal kita diingatkan, innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahawaikum. Tapi ini hanya kita hafal dan kita ulang-ulang. Tapi dalam kehidupan nyata, dalam prakteknya tidak kita lakukan. Bagi saya Israel itu terlalu kecil dibanding dunia Arab yang jumlahnya 22. Israel itu melawan Hizbullah saja takut. 2 kali perang dengan milisia kecil yang berada di Lebanon, Israel kalah. Tapi dalam waktu yang bersamaan, Israel bisa mengadu sejumlah negara Arab dengan Iran misalnya. Apa yang terjadi di Spanyol yang lalu, pertarungan bukan hanya di antara pasukan Islam dan Kristen, tapi yang lebih banyak pertarungan terjadi di antara pasukan Islam sendiri, yang disebut dengan taifah-taifah. Selama beratus-ratus tahun, kalau di dalam sejarah itu, periode taifah ini muncul sampai 3 kali. Periode pertama ketika runtuhnya Bani Umayyah. Kemudian perpecahan di antara umat Islam terjadi. Muncul raja-raja kecil yang memperebutkan kekuasaan. Dan di antara pertempuran ini tidak jarang mengundang tangan luar kerajaan-kerajaan Kristen untuk menghabisi saudaranya sendiri. Kemudian muncul yang namanya Al-Murabitun, sebuah dinasti dari Afrika Utara yang diundang oleh sejumlah taifah atau kelompok-kelompok Islam yang semakin lemah di kawasan ini karena merasa terancam oleh pasukan Kristen. Diundanglah Al-Murabitun. Datanglah Al-Murabitun sehingga kemudian itu ancaman hilang. Begitu ancaman hilang, muncul lagi pertarungan di antara umat Islam. Ini yang disebut dengan periode taifah yang kedua. Undang lagi namanya Al-Muwahidun dari Afrika Utara juga. Sehingga ancaman dari pasukan Kristen dapat dihilangkan. Setelah ancaman hilang, berkelahi lagi. Akhirnya Al-Muwahidun tidak kuat. Udahlah, saya kembali saja ke Afrika Utara. Kalau begini terus. Nah, pada tahap ketiga inilah kemudian satu persatu taifah atau raja-raja kecil Islam di kawasan ini dikalahkan dan wilayahnya diambil. Dan yang terakhir adalah Granada yang memiliki istana Alhambra, yang kemudian kisah Bu Abdil ya,
raja Islam terakhir yang menyerahkan kunci istana Alhambra yang sangat indah itu. Saya udah 3 kali ke sana tapi masih ingin ke sana lagi. Karena itu saya ingin memotivasi para pejuang subuh untuk datang ke Spanyol ini, melihat paling tidak Cordova dan Alhambra, 2 warisan Islam yang luar biasa. Di samping melihat istana-istana yang sangat indah itu, masjid-masjid yang ditinggalkan yang sangat indah itu, yang menunjukkan betapa tingginya peradaban Islam pada masa itu, yang sampai sekarang diakui. Dan di Spanyol sendiri disebut dengan istilah Moors. Istilah Moors itu positif, yang kemudian juga digunakan untuk penyebutan bangsa Moro di Filipina saat ini. Dan itu penyebutan sekarang dikenal mewariskan salah satu bentuk arsitektur jenis bangunan yang walaupun Islam sudah tidak ada di Iberia sejak 1492, sejak Boabdil itu menyerahkan kunci istana Alhambra kepada Isabella, tapi warisan Islam terus dikembangkan. Para pekerja muslim terus dipekerjakan untuk membuat bangunan-bangunan baru. Sehingga sampai sekarang banyak sekali bangunan-bangunan baru setelah era itu terus dibangun dengan menggunakan cita rasa Islam atau cita rasa Arab. Lengkungan-lengkungannya jelas sekali sama dengan lengkungan masjid kita. Atau sama dengan lengkungan-lengkungan pintu-pintu rumah atau istana di Timur Tengah. Masih terus dibangun sampai sekarang. Nah, perlu saya ingatkan juga bahwa memang betul banyak bangunan masjid yang rusak, istana yang rusak. Tapi saya bisa katakan kerusakan yang timbul, kerusakan fisik saya tegaskan, yang timbul akibat pertarungan antara umat Islam dengan Kristen jauh lebih kecil dibanding kerusakan fisik yang dilakukan dalam pertempuran, perebutan kekuasaan di antara umat Islam sendiri. Yang namanya Az-Zahra, sebuah istana yang sangat indah, yang berlokasi sekitar 15 km dari kota Cordova, itu hampir rata dengan tanah. Itu karena pertarungan di antara umat Islam sendiri. Begitu juga Az-Zahirah, sampai sekarang sedang dicari di mana itu lokasinya. Tapi tercatat jelas Az-Zahirah ini yang dibangun oleh Muhammad Al-Mansur. Bagi yang faham bahasa Arab, itu ada film di dalam YouTube sangat bagus sekali yang mengisahkan tentang Muhammad Al-Mansur ini. Judul filmnya itu Rabi Cordova, yang kalau di bahasa Indonesia kan itu musim semi Cordova. Wah, luar biasa, filmnya ini bagus sekali. Di samping kontennya bagus, pemainnya bagus, dan cara menceritakan sutradaranya ini bagus sekali. Saya nonton itu berkali-kali film ini. Sayangnya belum ada subtitlenya. Jadi para pejuang subuh kalau mau nobar film ini perlu mutarjim, ya, sehingga bisa memahami pesan-pesan yang ditinggalkan. Tapi saya ingin katakan atau saya sampaikan bahwa Muhammad Al-Mansur ini tidak memiliki darah biru. Dia berasal dari Afrika Utara yang merantau ke Cordova, sekolah, kemudian mengabdi di istana sampai menjadi panglima perang, sampai menjadi perdana menteri. Karena waktu itu putra mahkota
sepeninggal Al-Hakam dari dinasti Bani Umayyah ini masih kecil, sekitar umurnya 12 tahun. Nah, karena itu diangkatlah wali. Karena yang paling hebat waktu itu diangkatlah Muhammad Al-Mansur ini. Nah, Muhammad Al-Mansur ini kemudian bikin istana baru. Ya. Dan itu rata dengan tanah, lokasinya sampai sekarang belum ditemukan dan seterusnya. Nah, karena itu dalam pengantar ini saya ingin mengingatkan, belajar dari sejarah Andalusia di samping hal-hal besar positif terkait dengan kemajuan sains dan teknologi, kita juga belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pendahulu kita. Sehingga bukan saja kita tidak mengulang-ulangnya, tapi ada kesadaran untuk mengoreksi kesalahan itu. Sehingga kemudian ke depan kita bisa memperbaiki diri. Sehingga kemudian kita bisa bangkit kembali. Sekarang kita sudah tertinggal terlalu jauh dari bangsa lain. Kalau kita bicara bangsa Eropa, waduh jauh sekali. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, termasuk Spanyol tertinggal jauh sekali. Tapi juga kita tertinggal dari bangsa Asia lain. Jepang, Cina, termasuk Taiwan dan Korea sudah jauh meninggalkan kita. Bahkan India sudah jauh meninggalkan umat Islam. Buktinya apa? Kalau bicara komputer, orang India tidak sehebat orang Cina yang bisa membuat hardware maupun softwarenya. Tapi orang India jago di bidang software, sehingga banyak sekali dipakai di Amerika. Kalau bicara masalah software di Amerika itu orang selalu menyebut Silicon Valley. Orang-orang penting di Silicon Valley itu ternyata banyak sekali orang India. Termasuk sekarang di Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, banyak sekali orang India. Tapi kalau kita bicara dunia Islam, wala hardware, wala software. Nah, ini sebagai salah satu indikasi. Kalau kita bicara membuat pesawat, membuat kereta cepat, bicara masalah ruang angkasa, tidak ada bicara tentang dunia Islam. Pasti kita bicara tentang Amerika, Rusia, ya, bahkan belakangan Cina, kemudian India. Tidak ada dunia Islam terlibat. Nah, padahal dulu di Andalusia ini, ya, sejak dari Baghdad, saya kira pejuang subuh, kalau saya menyebut Baitul Hikmah, lembaga yang dibuat atau dirintis oleh Harun al-Rasyid sebagai lembaga terjemahan, kemudian berubah menjadi universitas, ketika dilanjutkan oleh anaknya Al-Ma'mun, yang mengintegrasikan ilmu-ilmu yang berasal dari Yunani, Persia, India, dan Cina, sehingga melahirkan ilmu-ilmu baru. Apakah itu di bidang optik, kedokteran, atau bidang astronomi, matematika, dan seterusnya. Karena kesamaan bahasa dari Baghdad dibawa ke Cordoba. Dan dari Cordoba inilah orang Barat belajar dari umat Islam. Coba bayangkan, ada 3 kota besar yang paling modern, paling maju, yang rakyatnya makmur di dunia menurut Wikipedia saat ini. Pada tahun 1000, itu yang pertama adalah Baghdad, yang kedua Cordoba, yang ketiga sebuah kota yang saya sulit menyebut namanya, berada di Cina. Tahun 1000, 3 kota termaju dan termodern di dunia. Artinya 2 dari dunia Islam. Pada saat itu orang Barat masih berada dalam masa kegelapan. Kemudian mereka belajar,
karena secara geografis dekat di Cordova dan sejumlah kota-kota Muslim di Andalusia, yang kemudian melahirkan Renaissance dimulai pada abad 16 sampai ke 17 Masehi. Jadi sekitar 700 tahun baru orang barat bisa bangkit dan kemudian menguasai dunia sampai sekarang. Karena itu akhir-akhir ini saya mengkampanyekan Renaissance of Islam. Orang Islam harus kembali menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Karena itu barang yang hilang dari umat Islam, kunci kemajuan peradaban umat Islam. Boleh saja orang menekuni sufisme, ya, tasawuf, boleh, tidak ada salahnya. Tapi perlu disadari, itu mengejar kebahagiaan personal, mengejar kebahagiaan hati. Boleh saja orang belajar fikih, tapi perlu disadari, fikih itu berkembang ketika umat Islam menguasai dunia. Sehingga perlu dibangun aturan-aturan hukum yang jelas, baik terkait agama langsung maupun pemerintahan, sehingga negara menjadi tertib. Sekarang umat Islam tidak menguasai dunia. Ngurus oki saja masih kocar-kacir. Liga Arab tidak pernah bersatu. Artinya kemampuan, kesempatan yang ada belum bisa dimanfaatkan secara baik. Ini harus disadari. Karena itu berhenti menyalahkan orang lain, berhenti mengkambing hitamkan orang lain. Boleh saja kita ribut masalah jenggot, boleh saja kita ribut masalah pakaian, tapi itu masalah yang periferal. Ada masalah yang substansi, yang serius. Kesadaran untuk membangun peradaban. Agar Islam ini bisa menjadi rahmatan lil alamin. Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat yang sangat penting sekali, tapi dilupakan. Bagaimana kita akan memberikan rahmat bagi seluruh alam, kepada seluruh umat manusia, termasuk hewan, tumbuhan. Tidak peduli apa agamanya maupun etnisnya, ini pesan Al-Quran. Tapi pada saat yang bersamaan kita ribut masalah-masalah kecil dengan saudara sendiri. Sembali terus mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan orang lain, lupa introspeksi diri sendiri. Bagaimana kita bisa bangkit? Pada akhir abad ke-20, Jamaluddin Al-Afghani ketika pertama kali menginjakkan kakinya di Paris sudah mengingatkan. Apa kata Jamaluddin Al-Afghani? Saya melihat di Eropa ini Islam tidak dibicarakan, praktekkan. Sementara di dunia timur Islam terlalu banyak dibicarakan, tapi tidak dipraktekkan. Ini sangat menarik. Tesis ini masih sangat relevan. Kalau kita melihat kebangkitan Barat yang disebut Renaissance itu perlu ratusan tahun. Pernyataan yang diikuti oleh muridnya Jamaluddin Al-Afghani ini bernama Abduh. Ketika kembali ke Mesir, juga mengungkapkan hal yang sama. Nah, ini baru sekitar 100 tahun. Karena itu, saya mengajak pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, mari kita kobar-kobarkan, kita kibar-kibarkan semangat Renaissance of Islam. Kembali menyadari warisan generasi yang membuat Islam membanggakan di masa lalu untuk kita hidupkan kembali.
Mudah-mudahan sebagai pengantar ini bisa mengusik sekaligus juga menyadarkan kita dari apa-apa yang mungkin tidak terlalu penting sementara ini kita lakukan, sudah menyita terlalu banyak perhatian, tenaga, dan potensi yang kita miliki, sehingga kemudian membuat kita masih tetap terpuruk dan tertinggal. Saya ini punya background insinyur, tapi saya ambil doktor political science. Jadi insya Allah saya sangat mengerti tentang sains, teknologi, karena saya menekuni. Tapi pada saat yang bersamaan, saya juga tahu bagaimana cara berpolitiknya umat Islam dan di mana kesalahan yang dilakukan dalam kaitannya berpartisipasi di dalam negara atau hubungan antar negara. Lebih dari itu, saya ngaji sejak kecil dan saya paham bahasa Arab. Bukan saja kalau baca Al-Quran itu saya tidak memerlukan terjemahan, ya. Tapi kalau ada orang ngomong Arab, saya paham. Dan saya bisa menyampaikan sesuatu dengan bahasa Arab. Saya membaca begitu banyak tafsir. Saya membaca begitu banyak fikih. Tapi dalam waktu bersamaan saya juga menekuni sejarah. Sehingga kalau Pak Joko terusik, saya lebih terusik lagi. Jadi kalau disederhanakan, kuncinya bagaimana? Berhenti berkelahi di antara umat Islam sendiri. Itu sederhana sekali. Kalau kita berbicara konteks negara, jangan ngerecoki negara lain. Pikirkan negara sendiri. Konsentrasi bangun negara sendiri. Jangan ngerecoki negara lain. Kalau kita mau bantu, konteksnya hubungan kerjasama di antara dua negara yang saling menguntungkan, begitu. Nah sekarang kan tidak. Satu dengan lainnya saling mengusik, saling mengganggu. Bahkan lebih dari itu mengundang tangan-tangan orang luar untuk menghabisi saudaranya sendiri. Masih nampak nyata dilakukan. Coba lihat Timur Tengah itu kan begitu. Ya. Saya tidak mau menyebut ya negara asing mana yang diundang untuk menghabisi saudaranya sendiri, karena sudah terlalu banyak diceritakan di dalam mass media. Bahkan oleh media-media yang paling sederhana sudah bercerita. Negara ini ngirim pasukan, negara ini ngirim intel, negara ini ngirim senjata. Bahkan senjata itu dibeli dengan harga yang sangat mahal. Intel negara asing diundang untuk memata-matai saudara sendiri. Nah ini kan kalau ini masih diteruskan, waduh sulit umat Islam bisa bangkit. Tidak mudah memang. Tidak ada yang mudah di dunia ini. Apalagi kalau kita berbicara berjuang. Nah, kata berjuang itu konotasinya memang berat. Ya. Tapi disitulah memang tanggung jawab sosial bagi para pemimpin. Muhammad Natsir, mantan ketua Masyumi, itu mengingatkan kita. Menjadi pemimpin itu memilih jalan yang sulit, jalan yang berat. Karena harus bekerja menyadarkan umatnya, mempersatukan umatnya. Tidak sebaliknya. Pemimpin itu memilih jalan yang enak dengan mengeksploitasi umatnya. Seringkali terjadi seperti itu. Nah karena itu ya mari saya mengajak ibda binafsih, mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita ingatkan saudara-saudara kita,
sahabat terdekat. Dalam kesempatan ini saya mengajak pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah untuk menyadari ini. Karena kita tidak mungkin bicara yang lebih besar ya. Kalau di Indonesia bicara tentang partai politik, kalau bicara yang lebih besar lagi di antara negara-negara Muslim, ya, itu kan bisa sesak dada kita kalau kita lihat dengan kacamata ini. Tetapi itu tidak ada pilihan. Harus kita selesaikan kalau kita ingin bisa bangkit sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah jauh meninggalkan kita. Perpecahan di Timur Tengah yang terjadi sampai saat ini adalah perpecahan politik. Perebutan kekuasaan atau perebutan pengaruh di antara negara-negara itu atau di antara tokoh-tokoh negara-negara itu kemudian membawa-bawa agama. Apakah pengertian mazhab dibawa-bawa sebagai alat legitimasi untuk mendapatkan dukungan? Dan percekcokan termasuk membawa perbedaan faham agama untuk mendapatkan dukungan ini dibawa ke Indonesia. Dan umat Islam di Indonesia ikut-ikutan berpecah belah ya. Tidak sadar bahwa itu sebetulnya cipratan ya. Apakah mendukung negara A, mendukung negara B, saya tidak mau sebut namanya ya. Dan menggunakan instrumen agama seolah-olah itu perbedaan mazhab, seolah-olah itu perbedaan fikih. Padahal tidak. Itu perbedaan afiliasi politik. Nah, karena itu mari kita bendung. Ya. Jangan kita mau ikut terpecah belah. Ya. Karena apa yang sedang terjadi di Timur Tengah gitu, saya kadang-kadang menggunakan kata sarkasme, memalukan dan memilukan. Kenapa saya katakan memalukan dan memilukan? Timur Tengah tidak mewakili wajah Islam lagi, apalagi kalau kita berbicara Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kemajuan peradaban, Islam yang menguasai sains dan teknologi, Islam yang memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia dan kemakmuran dunia. Apa yang diekspor adalah pengungsi yang menjadi beban bangsa lain. Kita protes di sebuah negara, pengungsi Syria, pengungsi Afghanistan tidak diterima, tapi pengungsi Ukraina diterima. Nah kan sesak kita mendengarnya. Kenapa kira-kira pengungsi? Coba kalau kita selesaikan masalah itu di dalam negeri, berikan kemakmuran kepada rakyat sendiri, berikan ketentraman, kedamaian, agar warganya merasa aman di negeri sendiri, mereka tidak akan meninggalkan negaranya. Saya merasakan tidak enak menjadi pengungsi di negara lain. Agamanya berbeda, sukunya berbeda, kita menjadi bangsa asing di negara lain dan miskin. Saya ingin katakan, bahkan mereka menjadi gembel di negara lain. Bagaimana saya bisa tidak mengatakan memalukan dan memilukan? Memilukan dalam arti itu saudara kita sendiri. Kata Nabi, umat Islam itu ibarat satu tubuh. Ada bagian tubuh yang sakit, seluruh tubuh harus ikut sakit. Memalukan, karena mereka mewakili wajah Islam, datang ke Eropa sebagai pengungsi. Coba datang ke Eropa sebagai insinyur, bawa uang, investasi ekonomi, disanjung-sanjung, tidak akan ada yang ngusir, tidak ada diskriminasi. Datang sebagai ilmuwan,
Saya juga melihat di sini banyak orang Islam sebagai dokter dihormati. Banyak dokter Muslim di Spanyol ini dihormati. Nah, kemudian bagian yang pertama, umat Islam terusir tidak cepat, memerlukan ratusan tahun. Ratusan tahun, bergenerasi. Dan apa yang Pak Mirwan sebut itu ada istilahnya reconquista dan inkuisisi. Itu berlangsung ya, tidak dalam satu periode dan tidak dalam satu waktu, bergenerasi juga. Reconquista itu kan kalau harfiahnya penaklukan kembali. Setelah Spanyol ini ditaklukkan oleh umat Islam sekitar 800 tahun, orang Spanyol ini ingin menaklukkan kembali. Ya, kalau bahasa kita ingin merdeka lah. Ya. Dan itu perlu ratusan tahun. Nah, proses reconquista ini selesai tahun 1492. Nah, itu ditandai perjanjian antara Isabella yang didampingi suaminya Ferdinand saat menerima serah terima kota Granada yang simboliknya itu istana Alhambra dari Boabdil. Boabdil ini kan sebutan barat ya terhadap penguasa terakhir Granada yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin Abi Abdillah atau Muhammad bin Abu Abdullah. Karena orang barat sulit menyebutnya, kemudian menjadi Boabdil. Itu 1492. Nah, setelah itu dalam perjanjian itu ya, pertama, rumah-rumah ibadah tidak diganggu. Umat Islam bebas untuk memilih untuk tinggal di Spanyol ini atau meninggalkan Spanyol, bebas. Hartanya tidak diganggu. Nah, tetapi setelah terjadi pergantian kekuasaan, kemudian muncul pemberontakan-pemberontakan, ketidakpuasan-ketidakpuasan. Ini bisa difahami. Sebagai ilmuwan politik, ya, tentu masyarakat waktu itu ingin penguasa baru ini memperlakukan mereka sama dengan penguasa sebelumnya. Yang itu tidak terjadi. Kemudian muncul pemberontakan-pemberontakan. Nah, pemberontakan-pemberontakan inilah yang kemudian ditertibkan. Pelaku-pelakunya dihukum. Dan itu tidak seragam di seluruh wilayah, tidak. Tetapi ini kemudian muncul selama ratusan tahun. Nah, sehingga penguasa-penguasa berikutnya itu tentu ya memiliki sikap politik yang berbeda-beda. Ada yang ramah, ada setengah ramah, ada yang keras. Nah, ditambah lagi persoalannya kalau kita lihat ya tahun 1492 itu berbeda tipis dengan 1453. Kenapa saya sebutkan 1453? Itu tahun jatuhnya Konstantinopel, kiblatnya umat Kristen yang dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih, sehingga kota Konstantinopel kemudian diubah menjadi Istanbul sampai sekarang. Itu Paus marah. Paus yang berkedudukan di Roma waktu itu, sekarang Vatikan, itu juga menggerakkan kekuatan Eropa, dan termasuk Spanyol ini frontnya.
Dan waktu itu konteksnya masih perang salib. Nah, karena itu masalahnya tidak bisa disederhanakan, ya. Jadi kita melihat sejarah itu secara komprehensif, secara detail, tapi juga secara objektif. Kalau simple history cocok untuk anak-anak karena semangatnya membangun percaya diri, membangun kepercayaan terhadap Islam. Tapi bagi kita yang sudah dewasa tidak cukup itu. Harus lebih detail, lebih komprehensif sehingga kemudian kita bisa menangkap ruhnya dan menjadi pelajaran bagi kita saat ini dan bagaimana ke depan. Sebelum saya menjadi duta besar, saya 10 tahun sebagai anggota DPR dan 5 tahun di Komisi 1. Nah, Komisi 1 ini menangani masalah urusan luar negeri. Selama 5 tahun itu banyak sekali saya mengunjungi negara, berinteraksi dengan para politisinya, baik yang di eksekutif maupun di legislatif. Nah, dalam waktu yang bersamaan saya menjadi ketua hubungan luar negeri ICMI. Sebelumnya saya sempat dipercaya sebagai ketua hubungan luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi saya punya jam terbang mengunjungi negara itu banyak sekali, berinteraksi dengan cendekiawannya, para politisi baik yang di eksekutif maupun legislatif. Kalau saya sederhanakan dari pertemuan-pertemuan itu, mereka mengatakan masa depan Islam itu ada di 3 negara. Yang pertama itu adalah Turki, yang kedua adalah Iran, yang ketiga adalah Indonesia. Nah, 2 negara Iran dan Turki itu lebih banyak menggunakan hard power, senjata, karena mereka berada di wilayah Timur Tengah yang sering disebut dengan hotspot atau titik api, sehingga mereka tidak terhindarkan menggunakan senjata. Nah, sementara Indonesia yang jauh dari titik api itu lebih banyak menggunakan soft power. Ada kendala bagi Iran maupun Turki kalau menggunakan hard power, senjata, itu negara-negara Muslim di Timur Tengah pun banyak yang takut. Gitu. Artinya kepemimpinan salah satu dari negara ini itu menakutkan. Nah, bisa dibayangkan negara-negara non-Muslim lebih takut lagi, khususnya kalau kita bicara Barat. Nah, tapi kalau Indonesia karena menggunakan soft power, negara-negara Muslim yang lainnya bisa menerima. Dan negara-negara Barat juga atau negara non-Muslim itu senang kalau Indonesia yang memimpin dunia. Sebagai bukti di ASEAN saja, ya, Indonesia itu bisa diterima oleh katakanlah negara Thailand yang mayoritas Buddhis, atau negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan seterusnya. Kan senang itu. Indonesia dianggap sebagai saudara tertua, karena secara geografis, secara jumlah penduduk sangat besar. Dan ASEAN walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, tetap kompak. Itu menunjukkan kepemimpinan Indonesia diterima. Berbeda dengan Timur Tengah. Agamanya sama, sukunya sama, bahasanya sama, tapi berkelahi terus. Nah, itu menunjukkan. Artinya saya ingin mengatakan, peluang Indonesia ini besar sekali. Nah, karena itu saya mengajak, kurangi berkelahi terhadap saudara sendiri. Iya, gunakan energi itu untuk keluar.
Saya ketika berceramah di Muhammadiyah, saya mengatakan Muhammadiyah sudah saatnya go internasional. Ya, agar jangan energi yang di dalam, kan kalau kita lihat PP Muhammadiyah gitu ya, ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah tidak mimpin lagi Muhammadiyah, terus kemudian energinya dibuang kemana-mana. Dipakai berkelahi karena kelebihan energi tidak tersalurkan. Kalau Muhammadiyah go internasional, tokoh-tokoh Muhammadiyah ini mendapatkan saluran. Energinya, idenya, ada wadah. Dan itu memberikan manfaat dinanti oleh umat Islam di dunia. Katakanlah seperti Afghanistan itu kan memerlukan uluran tangan kita. Yaman itu yang perang saudara sudah lebih dari 8 tahun sampai sekarang belum tahu ujungnya. Memerlukan uluran tangan kita. Dan kalau Indonesia datang diterima. Karena Indonesia tidak punya kepentingan langsung. Apalagi Indonesia menunjukkan konsistensinya membela Palestina. Nah, karena itu ya saya berharap umat Islam di Indonesia kurangilah konflik internal ya. Apalagi kalau kita bicara demokrasi. Ya, katanya demokrasi itu harus ada oposisi. Itu kan fenomena barat. Nah, kalau kita bicara masalah justifikasi Islam, demokrasi Islam itu namanya suro. Yang diadopsi menjadi musyawarah. Dan itu kemudian menjadi bagian dari Pancasila, nomenklatur itu. Nah, di dalam suro itu tidak ada oposisi. Yang menang memimpin, yang kalah mendukung. Karena itu kalau saya diminta ceramah ilmiah di sini, orang tanya, ya, bagaimana di Indonesia? Saya bilang di Indonesia nggak ada oposisi. Yang menang jadi presiden, yang kalah jadi menteri. Nah, itu suro. Iya. Oposisi itu kan dipakai untuk pantes-pantesan saja. Supaya bisa diterima oleh paradigma teoritis barat. Di barat memang pengalamannya seperti itu. Karena berawal dari konflik. Coba lihat demokrasi di Amerika itu kan konflik itu. Bunuh-membunuh. Sejak awal. Akhirnya kemudian menemukan formula seperti sekarang. Yang menang memerintah, yang kalah oposisi. Nanti yang oposisi memerintah, yang memerintah balik jadi oposisi. Nah, kita kan kesejarahan kita tidak begitu. Values kita tidak begitu. Local wisdom kita juga tidak begitu. Kearifan lokal kita tidak begitu. Tidak ada oposisi. Yang menang memimpin, yang kalah mendukung. Nah, nanti pemilu lagi, yang mendukung ini ikut pemilu lagi. Nah, bisa saja dibalik. Ya, di dalam sholat itu kan tidak ada voting. Musyawarah, siapa yang paling tinggi ilmunya, ya dipersilahkan untuk memimpin, yang lain jadi makmum. Masa sholat ada oposisi? Nah, ini saya kira juga harus dibangunkan kesadaran kita, agar kita tidak larut di dalam gendang orang lain yang senang melihat kita berkelahi. Ya, mari kita salurkan energi positif kita, ya, bukan saja baik untuk diri kita, tetapi juga baik untuk umat Islam secara keseluruhan. Karena opportunity-nya terbuka.